Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 13 Juli 2026 nih teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai dari IHSG nih Kak. Nah, untuk IHSG nih kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya. IHSG ini kalau kita perhatikan di time frame besarnya Kak, atau di major trendnya teman-teman, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish Kak. Ini jelas sekali teman ya. Jadi untuk IHSG ini selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas Kak, apapun itu dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi ingat kata kuncinya, kalau kita sudah tahu di major trendnya atau di time frame besarnya dia bergerak di dalam trend bearish, lalu kalian lihat di daily time frame itu naik Kak. Nah, percayalah Kak, kenaikan itu cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan area-area biru ini adalah area Fibonacci Kak ya. Dia masuk ke dalam area Fibonacci, stokastiknya dead cross. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa IHSG ini sebenarnya masih ada potensi penurun sampai kemana? Sampai ke level 5572 Kak. Nah, ya 5572 atau nih kalau kita sesuaikan 5617 deh teman ya. Nah, itu adalah target penurunan yang ideal tuh Kak ya. Jadi kalau kalian sudah masuk di saham apapun itu, tetap Kak pakai stop lossnya, jangan all in, jangan HK teman ya. Ingat kalau memang resikonya itu masih bisa terukur, ambil Kak ya. Oke, jangan all in teman ya. Kira-kira seperti itu. Dan harus tetap waspada dan hati-hati Kak ya. Oke, kita langsung mulai deh ya. Kita bahas dari saham gula dulu deh Kak ya. Saham gula ini di sini ada pena nih Kak ya. Kalau kita ngomongin pena, targetnya itu ada di sini Kak. Ya, pena ini adalah chart pattern teman ya. Kalau kalian nggak tahu kan bisa lihat di Google deh Kak ya. Nah, chart pattern ini memiliki target kenaikan sampai mana? Sampai sini Kak. Oke, nah jadi saya udah entry di candle hijau ini dan stop lossnya di bawah candle merah ini, dan target saya jelas Kak di sini teman ya. Nah, coba nanti saya akan perhatikan lagi nih Kak, candle selanjutnya nih bagaimana nih teman ya. Oke, kita perhatikan lagi apakah penannya berhasil atau gagal. Ya, kalaupun penannya gagal, saya cuma hilang 5%. Nah, tapi kalau penannya ini berhasil, saya dapat 23 sampai 25%-an Kak ya. RR-nya bagus banget teman ya. Jadi ini resikonya masih bisa terukur. Nah, kira-kira seperti itu ya. Coba nanti kita update lagi Kak untuk saham gula deh ya. Kita butuh candle selanjutnya lagi nih teman ya. Oke, kita langsung mulai dari saham NTBK deh ya. NTBK dia baru jebol nih Kak sekali ya daripada garis trendnya. Nah, apakah sudah bullish? Belum Kak ya, karena nanti ketika bursa buka kalian bisa dihajar lagi ke bawah Kak. Jadi kalau udah jebol seperti ini, hal yang kalian harus lakukan adalah kalian menunggu Kak 1 sampai 2 candle lagi Kak. Ini hari Jumat jebolnya Kak. Berarti kalian harus tunggu dulu hari Senin nih, nanti ketika bursa buka dia harus naik teman ya. Lalu hari Selasanya dia juga harus naik. Nah, itu baru Kak bener-bener trennya sudah berubah. Kalau sekarang nih Kak ya, candle baru jebol sekali, hari Senin nanti nih Kak ketika bursa buka nih, lu bisa langsung dihantam lagi Kak ke bawah. Itu yang bahaya ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tunggu deh Kak ya, sampai hari Selasa deh. Kita tunggu, nanti saya update lagi untuk saham NTBK ya. Untuk saham BBRI juga sama teman ya. Secara garis besar ingat dia ini masih bergerak di dalam trend bearish weekly time frame-nya. Nah, setelah kita lihat di daily time frame, ini ada kenaikan Kak. Nah, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja Kak ya. Dan setelah itu lanjut turun lagi. Jadi kalau kalian trader nggak ada momentum Kak ya. Kalau kalian investor sih ya bodo amat temannya, kalian mau beli dimanapun bebas Kak. Yang penting kalian tahu ya, holdnya itu jangka panjang Kak, 5 tahun, 10 tahun. Nah ya, tapi kalau trader sebagus apapun itu sahamnya tetap ya, kalau nggak ada momentum, kalau nggak ada konfirmasi nggak boleh masuk Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham Koko. Untuk saham Koko, nah ini kakak bilang nih ya, ada RI pun tidak bisa langsung dihajar-hajar aja Kak ya. Sekalipun dia ada RI, dia naik nih Kak, cara entry-nya bukan klik-klik seperti ini nih. Misalkan nih teman ya, kalau memang RI-nya ini memberikan atau memberikan dampak yang positif deh terhadap saham Koko teman ya, dia seharusnya naik. Betul teman ya, seharusnya naik. Nah, tapi kalaupun nanti dia naik jebret, entry-nya juga bukan di tengah-tengah harga, bukan di ujung-ujung harga Kak ya. Jadi kalian bisa tunggu dulu nih Kak, Koko ini jebol daripada trendnya. Karena kalau dia belum jebol daripada trendnya, apapun itu dia masih bearish loh Kak ya. Jadi jangan ada RI bang langsung all in. RI juga tidak selamanya memberikan dampak kenaikan Kak. Ada RI yang memberikan dampak negatif loh Kak ya. Ada, teman coba deh kalian pelajari lagi deh, lebih lanjut lagi deh ya. Jadi jangan cuma gara-gara denger RI teman ya, kalian langsung berasumsi wah ini bakal naik kencang. Tidak. Kalaupun dia naik teman ya, kalaupun dia naik, entry-nya juga bukan yang saya bilang di sini ya. Di sini bukan di situ Kak entry-nya ya. Yang pertama kali kalau misalkan dia naik, kalian harus tunggu dia jebol dulu ke atas. Oke, dia jebol ke atas, lalu candle selanjutnya ikut naik juga Kak ya. 1-2 candle lagi naik lagi Kak ya. Nah, kalau itu terjadi, kalian bisa tunggu dia koreksi. Bukan dia jebol sekali langsung hajar nih. Kalau dia jebol sekali langsung hajar kayak gini nih,
ya. Dia jebol langsung lo hajar, besoknya langsung dihantam lagi ke bawah. Kalau emang dia jebol, biarkan saya dulu 1 sampai 2 hari ke depan, naik nggak candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya naik, bagus teman ya. Tugas kalian berarti selanjutnya tinggal tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika koreksi itu terjadi, ukur pakai Fibonacci kak ya, dari bawah ke atas. Kakak tandai lagi di 382 dan 50%. Nah lalu kakak perhatikan teman ya, harga masuk dalam area Fibonacci, konfirmasinya ada, baru eksekusi. Nah itu caranya teman ya. Oke, jadi untuk sementara sih ya wait and see dulu kak ya, nggak ada posisi apapun dulu. Oke, kita lanjut untuk saham Bumi kak ya. Saham Bumi juga nih kalian perhatikan dia secara garis besarnya kak, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish teman ya. Oke, masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi ingat kata kuncinya kak, kalau kita sudah tahu time frame besarnya itu bearish, berarti kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi kak ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas kak, jangan masuk dulu ya. BRMS juga sama kak, ingat kata kuncinya, kalau kita sudah tahu di time frame besarnya itu bearish kak, lalu di daily time frame itu ada kenaikan, percayalah kak, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi. Nah sebenarnya kalau kalian bisa scalping, ini bisa nih kak, untuk kenaikan jangka pendek ini kalian scalpingin tuh bisa kak ya, kalau kalian ngerti. Maka dari itu jangan cuma ngerti swing trading aja kak, scalping pun harus dipahami. Bagaimana cara scalping? Kakak bisa tonton tuh kak di kelas digitalnya, itu paling bawah ada tuh kak judulnya ya, scalping part 2. Nah itu bisa kakak tonton deh di situ deh ya. Oke, kita lanjut untuk saham Bell ini sideways kak ya. Sideways ini adalah fase penentu, dia jebol ke bawah dia akan bearish, dia jebol ke atas dia akan bullish. Nah cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya kakak bisa tunggu kak, harga ini jebol temennya, retest nih kak ya, dijebol ke atas, bukan satu candle, ingat dia jebol lalu dia naik 3-4 candle ke atas, nanti dia koreksi baru kalian bisa ambil kak ya. Nah ini di sini nih, kalau misalkan dia jebol ke atas, nanti di sini akan jadi area demand zone kak. Nah jadi kalian bisa tunggu harganya itu kembali dan masuk ke dalam area demand zone ya. Nah nanti ketika konfirmasinya itu ada lagi, kakak bisa eksekusi lagi. Nah kira-kira seperti itu deh, semoga kalian paham deh teman ya. Oke, kita lanjut untuk saham Koka. Termasuk saham Koka nih, ingat kalian perhatikan ya, jangan FOMO kak, ngeliat karena hijau-hijau begini langsung FOMO ya. Jadi yang pertama kalian harus cek itu di time frame besarnya dulu kak. Di time frame besarnya apa? Di time frame besarnya bearish kak ya, di time frame besar bearish. Nah jadi kalau kita sudah tahu kak di time frame besarnya bearish kak, lalu kalian lihat di dari time frame itu naik nih kak, percayalah kak, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara, paling juga mentok sampai sini kak, mentok-mentok nih, lanjut turun lagi kak. Nah ya, emang kalian pikir trend bearish nggak bisa naik kak? Bisa kak ya, tapi kenaikannya itu ya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya, tuh ya, cuma sebatas kenaikan sementara aja. Setelah itu lanjut turun lagi. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, pakai stop lossnya. Kalau kalian sudah dapat harga, misalkan entry di bawah harga, take profit, jangan serakah kak ya. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga kalian paham deh. Kita lanjut lagi untuk saham Mina. Oke, Mina juga sama kak, masih sideways temennya. Sideways ini adalah fase penentu, dia jebol ke bawah dia akan bearish, dia jebol ke atas dia akan bullish. Nah permasalahannya apa? Kalian nggak tahu kak dia jebolnya kemana. Cara entry yang pertama, kalian bisa menggunakan metode false break. False break itu bagaimana? Tunggu harga itu jebol ke bawah dulu kak ya, dia jebol ke bawah, lalu besoknya candle selanjutnya harus masuk lagi ke atas kak ya, candle selanjutnya harus masuk lagi ke atas. Nah kalau itu terjadi, itu bisa kak dipertimbangkan untuk masuk. Entry-nya di mana? Ketika candle ini mau tutup, stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya jelas kak di resistance terdekatnya ya. Karena apa? Karena kalau kalian take profit terlalu jauh itu bahaya kak. Ini sideways loh kak, kalau harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Nah kira-kira seperti itu. Kalian bisa menggunakan metode false break, dia jebol lalu besoknya harus masuk lagi dan kalian bisa entry di situ ya. Oke, kita lanjut untuk saham WBSA. WBSA masih bergerak di dalam fase akumulasi kak. Nah cara entry sama persis seperti Samina ya, dia jebol lalu candle selanjutnya masuk lagi, kalian bisa masuk. Nah ya, coba kalian lihat aja nanti Samina ya. Oke, jadi nggak perlu saya jelasin lagi temen ya. Oke, saya jelasin lagi untuk saham CDIA nih kak. CDIA ini sama kak ya, ini sedang menguji area resistance terdekatnya. Nah jadi saran saya nih kak, kalau kakak mau masuk, kakak bisa tunggu dulu harga ini jebol ke atas dulu kak ya, jebol area resistance-nya nih ya, kalian perhatikan nih sebentar nih, saran saya begitu temen ya. Tunggu dia jebol dulu. Nah nanti ketika dia jebol, biarkan saya dia naik tinggi ya, jangan FOMO kak. Nanti kalian bisa masuk ketika dia koreksi. Ingat kata kuncinya kak, jangan pernah masuk ketika harga sedang naik tinggi. Itu bukan waktunya buat kalian beli kak. Itu justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya ya. Jadi tunggu dia koreksi kak, dia jebol, dia naik, biarkan, justru bagus kak ya. Nanti ketika dikoreksi baru sikat. Nah kira-kira seperti itu. Untuk sekarang sih wait and see dulu temen ya. Untuk saham WFCR sama nih kak, secara garis besarnya di bullish kak
secara garis besar dia bullish. Nah, tapi di daily time frame yang kita lihat sekarang nih Kak, ini masih bergerak di dalam trend bearish yang ada di daily time frame-nya. Jadi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas Kak, untuk saham WFCR dia ini masih bergerak di dalam trend bearish Kak. Oke. Masih bergerak dalam trend bearish. Jadi ingat kalau kita mau entry Kak, di weekly time frame-nya bullish, di daily time frame-nya juga harus bullish. Kalau di weekly time frame-nya bullish, di daily time frame-nya bearish nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk. Jadi bagaimana? Yang pertama kali kalian harus tunggu karena harus tunggu dulu ya. Market ini jebol nih Kak. Garis hitam ini nih atau garis trend ini harus dijebol dulu ke atas, jebret, dia jebol, jangan sekali jebol lu hajar. Ya, ingat, itu bahaya banget Kak ya. Dia jebol lalu dia naik 3 sampai 4 candle ke atas, dia koreksi, ukur pakai Fibonacci, konfirmasinya ada, eksekusi. Nah, ya, konfirmasinya apa? Kalian tonton di kelas digitalnya deh Kak ya. Kira-kira seperti itu deh. Semoga kalian paham deh teman ya. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan nih kayak kalau swing trading nggak ada momentumnya Kak, dikit banget. Kalau scalping ada terus Kak setiap hari. Coba kalian tonton cara scalping di kelas digitalnya temen ya. Oke temen ya, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.